Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jawab pertanyaan. Pertama, Ibu Nur Komariah. Nur cahaya, Komariah bulan. Nur Komariah cahaya bulan. Berarti lahirnya malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang istri mengangkat rahimnya untuk ber-KB atas persetujuan suami? KB. Saya KB Pak Ustadz. Anaknya berapa? 10. Hah. Kenapa 10? Rupanya keluarga besar. KB ini terbagi dua, Bu Nur. Pertama namanya Tanzimun Nasal. Tanzimun Nasal, mengatur kehamilan. Yang kedua namanya tahdid nasl, membatasi kehamilan. Contoh membatasi kehamilan pada laki-laki adalah vasektomi. Vasektomi, diputus, habis itu dia tak bisa lagi. Ada lagunya itu, putus tak bisa disambung. Sedangkan pada perempuan itu namanya steril. Steril, diangkat rahim, tak bisa mengandung lagi. Yang mengatur kehamilan, diatur hamil 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali hamil. Gimana dek, 5 tahun sekali aja lah bang. Apa ini? Sesuai pilkada. Ini boleh, ini haram. Ini boleh apa dalilnya? Apa boleh mengatur kehamilannya? Apa dalilnya? Karena Nabi membolehkan azal. Azal. Apa azal itu Pak Ustadz? Seorang suami berhubungan dengan istrinya, dikeluarkannya sperma di luar kemaluan istrinya. Azal namanya. Ustadz menjelaskannya jangan vulgar begitulah. Kau carilah bahasa yang lebih lembut. Aku tak pandai. Itu namanya azal. Dalam hadis Nabi tak melarang. Waktu sahabat melakukan itu, Nabi diam. Kalau begitu diam berarti takrir. Diam itu tak marah Nabi. Seandainya Nabi marah pasti menjadi haram. Nah, itulah hikmahnya diamnya Nabi waktu sahabat melakukan azal itu. Ternyata setelah 14 abad baru orang tahu hikmahnya. Rupanya inilah boleh melakukan pengaturan ini. Nah. Tapi kalau ini ada kejadian di Mesir. Seorang polisi Mesir. Dia sudah mapan. Sudah punya rumah, apartemen, sudah punya mobil, sudah punya anak 2 orang. Kisahnya true story, kisah nyata. Lalu kemudian karena dia sudah menganggap mapan semua, akhirnya dia vasektomi. Setelah vasektomi tentu tak bisa punya anak lagi. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Apa yang terjadi? 2 anaknya itu meninggal. Stres. Akhirnya bertobat. Lalu dia menceritakan itu, menceritakan pengalaman hidupnya, dituliskan. Itulah saya baca. Oh, rupanya itulah bahayanya. Tak bisa lagi. Begitu juga dengan perempuan. Bang, anak kita kan sudah 2, bagus ya. Iya, rumah udah ada, mobil udah ada. Oke. Malang tak dapat ditolak. Bersin-bersin anak itu mati. Mati. Istri mau hamil lagi tak bisa. Menangislah ibu. Bapak tuh senyum. Dia bisa berbini lagi. Hati-hati ibu yang udah steril. Aku bukan nakut-nakutin, enggak. Tapi, tenang dulu. Tapi ada yang boleh steril nih. Misalnya ibu-ibu yang sudah operasi sesar beberapa kali. Udah dibelah dah. Anak pertama lahir, belah. Udah itu lahir lagi, belah. Takkan belah sini, belah sini. Kata dokter nih tak bisa lagi bu. Ibu udah beberapa kali belah udah.
Yang lama aja belum sembuh, mau buat belah baru lagi. Jadi gimana caranya? Diangkatlah rahim, steril. Tapi dokter tuh amanah. Atau ada penyakit, atau di atas usia-usia yang resiko tinggi untuk melahirkan. Kata dokter, ini kalau ibu melahirkan umur segini, resikonya mati. Tanya suami, bang gimana bang? Apa kata dokter tuh? Kata dia, kalau aku hamil lagi aku mati. Abang pilih mati atau aku angkat rahim? Aku mati aja lah. Tak boleh pilih mati. Mesti dia pilih steril. Makanya suami juga perlu tahu tentang ini. Jelas kan? Jelas. Begitu Bu Nur Komariah. Yang tak paham, ulang-ulang penjelasan saya. Tak juga paham, besok kirim pertanyaan lagi. Berikutnya Ibu Naila Putri. Ustadz, apa hukumnya melahirkan melalui operasi sesar sementara tak ada sebab? Tak membahayakan jika melahirkan normal? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum segala sesuatu, hukum aslinya ibahah, boleh. Sampai dia haram kalau ada dalil. Yang tak boleh itu memaksakan kelahiran sebelum masanya. Anak ini kata dokter lahirnya nanti. Kapan lahirnya? Lahirnya nanti bulan Maret. Bulan Maret baru lahir. Dipaksa oleh ibu ini, dia tak jadi tidak mau anak itu dioperasi itu juga. Tolonglah Pak Dokter, operasi sekarang. Kata dokter, ini sebulan lagi baru lahir. Enggak, saya mau sekarang. Kenapa? Mau nyari tanggal 20 bulan 2 2020. Hanya nyari angka cantik. Ini tak boleh. Kemudian yang kedua, ada unsur tabzir di situ. Ada salah satu penelitian di Amerika, berapa duit yang terbuang percuma sia-sia padahal tak ada. Hukum aslinya ini kalau ada sebab yang membahayakan. Jadi saya baru tahunya itu adalah ketika dokter saya tanya, kata dokter, kalau sudah sakit 24 jam tak lahir-lahir anak, pilihannya ibu mati atau sesar. Baru boleh disesar. Hukumnya begitu. Tapi karena duit, ini lagi-lagi duit. Ada lagunya itu. Lagi duit. Oleh sebab itu maka kalau memang ibu-ibu yang sedang hamil, usahakanlah dulu. Usahakan dulu. Udah tak sanggup lagi bang, kata dia. Nah, kata sesar katanya, baru sesar. Kalau masih sanggup. Makanya orang-orang tua dulu tuh waktu hamil tuh jangan banyak tidur siang, jangan banyak makan nasi, jangan banyak makan daun ubi, supaya anak tuh jangan besar. Kalau anak tuh besar, ini kerja hamil makan tidur, menguap tidur, nangis tidur, menengok iklan TV tidur. Akhirnya anak tuh besar dalam. Kalau udah besar, bisa dia keluar. Makanya orang-orang tua dulu tuh menantu-menantu tuh dilarang tidur. Asal tidur semprot biji matanya. Karena kalau tidur siang anak besar. Tapi ada pula jenis perempuan, walaupun dia tidak tidur melek, anak itu tetap besar. Kenapa? Karena dia kena penyakit gula. Perempuan kalau dia kena penyakit gula, anak itu besar dalam. Wih, tahu juga Pak Ustaz nih. Kan pikir nih Ustaz ecek-ecek. Maka kata dokter, ini karena ibu ini kena gula, ini mesti disesar. Tapi konsultasilah kepada dokter yang amanah. Dokternya suka pengajian, dokternya suka berkurban, dokternya suka berwakaf, dokternya baik, soleh. Bukan dokter yang materialistik. Dokter-dokter itu banyak masuk surga. Saya ceramah di Ikatan Dokter Indonesia. Tapi di neraka banyak juga. 3, Ibu Amilah Tambunan. Ustadz, saat USG, dokter menyatakan janin memiliki kelainan. Dokter pun menyatakan kemungkinan anak lahir cacat. Apakah boleh digugurkan Pak Ustadz? Kata dokter, anak ini cacat. Ini kisah nyata nih jamaah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama ceramah banyak jamaah yang curhat.
Ustadz, ini anak ini sudah divonis oleh dokter cacat, makanya kata dia harus digugurkan. Tapi saya membayangkan anak ini digugurkan, anakku buah hati belayan jiwa, biarlah cacat ku jaga dia. Terus gimana Bu? Akhirnya saya jaga anak ini Pak Ustadz, dan sekarang anak ini sudah hafal Quran. Hafal Quran. Dokter yang mengatakan cacat tuh sampai sekarang entah bisa entah tidak membaca Quran. Oleh sebab itu maka, tapi kalau kata dia resikonya mati, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Ada seorang anak lahir, maaf beribu maaf, wajahnya memalukan keluarga. Begitu ditengok wajahnya malu, dimasukkan ke dalam kotak, diletakkan di depan pintu asuhan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Anak ini jadi pemuda, menjadi motivator terkenal dari Amerika. Namanya saya lupa. Menjadi motivator, menjadi terkenal. Ada saja cara Allah Ta'ala untuk menegur manusia. Tapi memang manusia ini pelupa. Sudah ditegur dengan berbagai macam kisah ajaib-ajaib, diulangnya juga lagi perbuatan. Oleh sebab itu jangan pernah menyepelekan makhluk Allah. Jangan pernah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sampai kau menyepelekan perbuatan baik. Perbuatan baik aja tak boleh disepelekan, apalagi makhluk Allah yang baik. Tapi kalau resikonya mati, itu tak ada tawar-menawar. Dokternya amanah, orangnya ngaji, takut pada Allah, lalu dia katakan, ini Bu resikonya mati. Itu enggak ada pilihan. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tak boleh kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tapi kalau hanya sekedar prediksi-prediksi, maka sesungguhnya ini adalah ajaran orang barat, itu dia tak bertuhan, ateis. Jadi bagi dia makhluk itu asal ini sampah aja nih gitu. Nanti mati. Sedangkan kita meyakini engkau tidak pernah memilih anak itu menjadi anakmu, dan anak itu tidak pernah memilih engkau menjadi ibunya. Nih hati-hati. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Allah menciptakan manusia dalam rahim ibunya 40 hari dalam bentuk sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan, 40 hari dalam bentuk darah. Tsumma yakunu mudghatan, 40 hari dalam bentuk daging. Tsumma yursalul malaku, kemudian dikirim malaikat. Datang malaikat membawa ruh, ditiupkan ke dalam rahim. Anak ini tidak pernah minta masuk ke dalam rahimmu, dan engkau pun tidak pernah minta supaya itu menjadi anakmu. Makanya, lalu siapa yang menyesuaikan ini masuk ke rahim ini masuk ke rahim ini? Allah. Makanya kalau orang kuat tauhidnya, ini kekuatan tauhid. Kalau kuat tauhidnya, tidak akan ada anak durhaka pada maknya. Aku malu punya mak macam itu. Oh, itu bukan kau yang milih, itu pilihan Allah, itu hikmah dari Allah. Dan tidak pula ada seorang ibu akan membuang anaknya. Kenapa? Karena anak itu bukan dia yang milih. Berapa banyak orang minta punya anak, tak dapat anak. Tapi ada pula orang yang sudah diberikan anak, malah membuang anak. Masalahnya di mana? Tauhid, la ilaha illallahnya kurang kuat. Berikutnya Ibu Ferawati. Ustadz, di manakah bagusnya kita berkurban? Di tempat kerja kita atau daerah tempat tinggal kita? Saya kasih tahu wilayah kota, di Pekanbaru khususnya tempat tinggal saya. Ini yang di daerah kota ini jangan lagi berkurban di rumah komplek-komplek perumahan orang-orang kaya, orang-orang hebat. Usah lagi kalian berkurban di situ. Tiap hari makan daging. Bahkan ada yang tak bisa makan daging lagi. Menengok daging kumat darah tinggi. Tak usah lagi kalian berkurban di situ. Kirimkan. Nah, ini Bu Ferawati ini pasti belum follow Instagram saya. Sudah diupdate tadi sore. Kenapa belum di follow juga? Ini ya saya bacakan. Sudah tadi sore diupdate. Itulah gunanya. Tak ada yang sia-sia dalam update saya ini. Bagi yang mau berkurban, silakan hubungi Pak Mahmud 0813 6595 0644. Pak Mahmud 0813 6595 0644. Nomor rekening pemesanan 820 11
Cantik nomornya kan? Bank Riau Kepri cabang syariah Pekanbaru atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode bank 119. Kode bank 119. Tambahkan angka 4 di akhir, nominal transfer. Contoh 2.500.000, di ujung tambahkan 004. Harga kurban 2,5 juta per orang. Nanti kurban Bapak Ibu, termasuk kurban Ibu Ferawati, akan dibawa ke suku Talang Mama, Melayu Tua, Kubu, dan masyarakat pinggiran kota yang tak pernah menengok daging. Kalaupun selama ini nengok daging, jauh, sayup-sayup, kecil, tipis, setipis keripik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.